Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Reza Linda Purnama dengan NIM 3118108 dari kelas 2C Farmasi, Stikes Bakti Tunas Husada. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Interaksi obat adalah dua atau lebih obat yang diberikan pada waktu bersamaan dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi tersebut dapat bersifat potensiasi atau antagonis satu obat oleh obat lainnya, atau kadang dapat memberikan efek lainnya. Pengertian pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urin, darah, sputum, atau sampel dari hasil biopsi. Interaksi obat dengan laboratorium. Interaksi ini dapat terjadi apabila obat mempengaruhi akurasi uji diagnostik atau mengubah akurasi diagnostik tes, sehingga dapat terjadi positif palsu dan negatif palsu. Interaksi ini dapat terjadi melalui gangguan kimia. Misalnya, laksatif antarquinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan zat yang diukur. Macam-macam uji laboratorium ada 3, yaitu yang pertama, tes darah lengkap dan screening kimia darah. Tes ini mengukur tiap komponen dalam darah. Tes darah lengkap sangat penting karena beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan rendahnya jumlah darah merah dan darah putih. Uji yang dilakukan yaitu alkalin fosfat, bilirubin, glukosa, blood urea, nitrogen, atau BUN. Yang kedua ada transmidase. Tes ini mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT atau SGPT. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel masuk atau membran sel terganggu. Uji yang dilakukan yaitu ada 2, SGOT dan SGPT. Dan yang ketiga yaitu uji lainnya. Di antaranya ada kolesterol, trigliserida, dan kreatinin serum. Tes darah lengkap dan screening kimia darah yang pertama yaitu alkalin fosfat. Merupakan suatu enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Alkalin fosfatase dilepaskan ke dalam darah pada saat luka dan pada aktivitas normal seperti pada pertumbuhan tulang dan pada saat kehamilan. Tingginya tingkat alkalin fosfat dalam darah mengindikasikan adanya penyakit dalam tulang atau liver dan konsentrasi akan meningkatkan jika terjadi obstruksi aliran empedu. Obat-obat yang mempengaruhi konsentrasi alkalin fosfat yaitu parasetamol, meningkatkan angka alkalin fosfat. Parasetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfatase. Kemudian ada OAINS, dapat menurunkan angka alkalin fosfatase. Yang kedua yaitu bilirubin, merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologi tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Obat-obat yang mempengaruhi konsentrasi bilirubin yaitu fenolbarbital. Dapat menurunkan kadar bilirubin. Fenolbarbital meningkatkan aktivitas glukuronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukronat sehingga dengan cepat diekskresikan melalui empedu dan urin. Kemudian ada estrogen steroid anabolik. Dapat meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperbilirubnemia. Kemudian glukosa. Obat-obat yang mempengaruhi konsentrasi glukosa yaitu ada 2. Yang pertama atenolol dan yang kedua kortikosteroid golongan glukokortikoid. Kedua obat ini dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Kemudian ada urea nitrogen atau BUN tes. BUN adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Obat-obat yang mempengaruhi blood urea nitrogen atau BUN yaitu furosemid dan vancomycin. Kedua obat ini dapat meningkatkan BUN atau blood urea nitrogen. Transmidase yaitu
SGOT. Apa itu SGOT? Yaitu serum glutamat oksaloasetat trans. Penurunan kadar SGOT terjadi saat kehamilan, diabetik, ketoasidosis, dan beri-beri. Peningkatan kadar SGOT pada kondisi infark miokard akut atau disingkat IMA. Kemudian ada nekrosis, hepar, penyakit, dan trauma muskuloskeletal. Obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT yaitu antibiotik, narkotika, vitamin, diantaranya itu ada asam folat, piridoksin, vitamin A. Kemudian ada antihipertensi, metildopa, guanetidin. Kemudian ada teofilin, kortison, dan rifampicin. Selanjutnya masih transmidase yaitu SGPT, serum glutamat piruval transaminase. Peningkatan kadar SGPT, hepatitis virus akut, hepatotoksitas yang menyebabkan nekrosis hepar. Obat yang dapat meningkatkan SGPT yaitu antibiotik, narkotika, metildopa, guanetidin, sediaan digitalis, salisilat, rifampicin, flurazepam, dan propanol. Kolesterol. Kemudian obat-obat yang dapat menurunkan nilai kolesterol yaitu tiroksin, estrogen, aspirin, antibiotik, asam nikotinik, dan heparin. Kemudian ada obat-obat yang dapat meningkatkan nilai kolesterol, yaitu pil KB, epinefrin, vitamin A, dan vitamin D. Kemudian ada sulfonamid. Dan yang kedua adalah kreatinin serum, ialah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Yang terakhir yaitu trigliserida, penurunan kadar beta lipoproteinemia, kongenital hipertiroidisme, malnutrisi protein. Obat-obat yang dapat meningkatkan nilai trigliserida yaitu hiperlipoproteinemia, hipertensi, stres, diet, tinggi karbohidrat, kehamilan, dan sebagainya. Kemudian obat-obat yang dapat menurunkan nilai trigliserida yaitu asam ascorbat, cofibrat, fenformin, metformin, dan sebagainya. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.